Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di mata kuliah kewarganegaraan. Pada hari ini di pertemuan kelima. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang kelima. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita lebih jauh mempelajari mata kuliah ini di pertemuan kelima ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar kita pada hari ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai, mohon izin saya share materinya. Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Kalau kita lihat, pernahkah kita mendengar istilah konstitusi? Tentu saja pernah, bukan? Apa itu konstitusi sebenarnya? Konstitusi yaitu seperangkat aturan atau hukum yang berisi tentang ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara, istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constitution. Dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitutio. Dan dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah konstitusi. Dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung. Sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah Masrutiyah. Rianto tahun 2009. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara konstitusi. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Projo di Koro 1970. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Lubis 1976. Dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Mahfud MD tahun 2001. Fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Astim Rianto 2009. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa
sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme yang oleh Karl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Taib dan Hamidi 1999. Konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankannya kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Menjamin hak-hak asasi warga negara. Alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi sesungguhnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Karena jika dalam sebuah negara tidak ada konstitusi, akan ada banyak orang yang melakukan tindakan sewenang-wenangnya. Setiap negara memiliki konstitusinya masing-masing demi terciptanya keadilan, kenyamanan, ketentraman, saling menghargai antar negara, antar individu, dan lain-lain. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Melihat kembali perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata sudah terjadi banyak dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasan. Mengapa demikian? Bapak Soekarno sejak awal telah mengatakan bahwa UUD 1945 merupakan UUD kilat yang akan terus disempurnakan pada era yang akan datang. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Konstitusi UUD NRI 1945 masa kemerdekaan. Masa berlakunya 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950. Dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI proklamasi. Konstitusi RI 1949, 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. UUD 1957, masa berlakunya 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. UUD NRI 1945, masa Orde Lama, masa berlakunya 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. UUD NRI 1945, masa Orde Baru, masa berlakunya 1966 sampai dengan 1998. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Bahkan semakin hari semakin bertambah parah krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat sudah mulai tidak lagi mempercayai pemerintah. Oleh karena itu timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut digagasi oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan, maka pada 21 Mei 1998,
Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal masa reformasi pertengahan tahun 1998 muncul beberapa tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut diutarakan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah sebagai berikut. Mengamandemen UUD NRI 1945, menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi. Tuntutan untuk mengamandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Dalam perkembangannya tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur di dalam pasal 37 UUD 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Inilah kita membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia. Rekan-rekan semuanya, untuk itu kita sebagai generasi muda, generasi yang akan menjadi pemimpin, kelak akan menjadi pemimpin di masa-masa yang akan datang, sudah seharusnya kita menjaga negara kita, negara Republik Indonesia, agar terus bisa tumbuh, berkembang, dan terus jaya. Sehingga masyarakatnya bisa terjamin dan sejahtera. Sehingga cita-cita dari founding father ini dapat terwujud. Rekan-rekan semuanya, sebagai pemuda-pemudi, kita harus terus bersemangat menggali ilmu, menggali segala ilmu supaya kita bisa terus menjadi maju berbangsa dan bernegara dengan bangsa ini. Rekan-rekan semuanya, terus semangat menggali ilmu, terus semangat untuk belajar. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.